Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Arfia Malini, P3H atau pendamping proses produk halal dari Lembaga EWI. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan audiensi Dinas Koperasi UMK, yaitu tentang sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata. Untuk program ini adalah program dari Kementerian Pariwisata yang bertujuan untuk peningkatan Indonesia Muslim Travel Index atau IMT 2026. Baik, maksud audiensi dari pemaparan materi ini adalah untuk melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota. Dan tujuan audiensi ini adalah untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMT dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Untuk target sertifikasi halal destinasi wisata adalah supaya 100% pelaku usaha mikro dan kecil yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober di tahun 2026. Dan untuk periode pelaksanaan program ini adalah mulai dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program ini akan dinyatakan selesai. Nah, ini adalah surat langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang ditujukan untuk LP3HEWI untuk melaksanakan program Deswita yang akan dilakukan oleh para pendampingnya yang akan nanti turun ke lapangan ke desa-desa wisata. Adapun untuk program ini adalah ada di 1.500 desa wisata yang ada di 15 provinsi. Nah, mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata adalah dari LP3 Edukasi Wakaf Indonesia? Ya, karena memang untuk LP3HEWI ini adalah lembaga P3H yang terbanyak menghasilkan sertifikat halal dan juga jumlah P3H terbanyak se-Indonesia. Oke, dan selain itu adalah eh, untuk program Deswita yang sebelumnya yaitu hanya di 20 desa wisata dan diadakan hanya di 5 provinsi. Nah, kemarin dari pendamping EWI sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan melampaui target yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, berikut adalah data yang kemarin program desa wisata ini sudah terlaksana, yaitu di bulan Agustus sampai dengan Oktober. Nah, untuk jumlah desa wisatanya adalah 20. Untuk pengajuan sehati sebanyak 438 dan yang sudah terbit saat itu adalah 418 sertifikat halal. Nah, ini adalah ya data dari pendamping proses produk halal atau P3H yang terbanyak yang melakukan sertifikasi halal di desa wisata yaitu ada Pak Ahmad Fauzi Al Idrus itu dari Mataram NTB yaitu bisa kemarin menerbitkan sampai dengan 140 sertifikat halal. Kemudian ada Pak Aswin, domisilinya ada di Deli Serdang Sumatera Utara yang kemarin berhasil menerbitkan 53 sertifikat halal dan juga ada Bu Sumiati itu yang berasal dari Tanjung Pinang Riau dan beliau berhasil menerbitkan 20 sertifikat halal untuk program desa wisata untuk bulan yang lalu.
Nah, ini adalah tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata, yaitu yang pertama adalah penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan dari LP3HMI. Setelah itu, kami akan melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten atau Kota. Dan dilanjutkan dengan sosialisasi sertifikasi halal self-declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Dan yang terakhir, nanti kami akan memonitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Nanti kita sebagai pendamping proses produk halal akan mendata pelaku usaha, terutama untuk mikro kecil yang ada di desa wisata. Dan nanti juga tidak menutup kemungkinan untuk eh, yang reguler juga nanti bisa kita sertifikasi halal. Nah, ini adalah surat tugas yang diberikan dari EWI untuk para pendamping proses produk halal untuk melaksanakan tugas mendampingi pelaku usaha yang ada di lokasi desa wisata. Dan kami nanti akan dibagi menjadi tim yang akan dibagi-bagi lagi menjadi tiap kabupaten atau provinsi. Contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti bila ada pelaku usaha mikro kecil lainnya di kabupaten atau kota yang perlu didampingi sertifikasi halal, akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping P3H EWI. Oke, jadi nanti untuk yang self declare atau untuk pelaku usaha mikro gratis yang akan dilayani oleh pendamping proses produk halal atau P3H dari EWI. Nah, jadi untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di desa wisata itu nanti akan mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Dan itu nanti akan membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.